Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farida akan memberi masukan sekaligus gugatan untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, karena beliaulah yang bertanggung jawab memimpin sistem pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Saya harap gugatan ini tidak hanya sekedar dijadikan pertimbangan, tetapi juga dilaksanakan sebaik mungkin saran-saran dari saya. Di mana pada fakta di lapangan, selama masa pandemi COVID-19 ini telah terjadi pembodohan terencana yang dilakukan oleh para oknum guru yang tidak bertanggung jawab se-Kabupaten Bangkalan. Bagaimana tidak, selama ini para oknum guru tersebut hanya memakan gaji buta. Kenapa saya katakan memakan gaji buta? Karena guru-guru tidak bertugas dengan baik mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana anak-anak sekolah dasar khususnya se-Kabupaten Bangkalan ini saya rasa tidak pernah belajar di rumah. Tentunya mereka bukan tidak ingin belajar, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka pelajari. Mereka hanya dijejeli tugas setiap hari oleh guru tanpa diberi penjelasan materi tersebut dengan baik. Diakui atau tidak oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan oleh para oknum guru yang tidak bertanggung jawab tersebut, hal ini memang benar-benar terjadi. Tentu saya berkata seperti ini karena saya menyaksikan sendiri kejadian di lapangan. Tentu saya tidak akan menyebut siapa saja siswa yang menjadi korban buruknya sistem pendidikan tersebut, tetapi saya menyaksikan sendiri bagaimana murid-murid tersiksa karena gaya belajar yang semacam ini. Jadi saya adalah guru les privat, di mana hampir setiap hari saya dimintai tolong oleh orang tua atau bahkan oleh murid tersebut sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekolahnya. Setidaknya ada 6 siswa yang setiap hari meminta saya membantu mengerjakan tugasnya. Saya tahu tentunya mengerjakan tugas mereka sama saja dengan melakukan pembodohan terhadap mereka, dan tentunya saya berusaha sebaik mungkin agar mereka mengerjakan tugas sendiri, tetapi saya sebelumnya memberi penjelasan kepada mereka, memberi rumus kepada mereka, memberi cara kepada mereka bagaimana mereka bisa menjawab tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik. Saya tidak habis pikir pada oknum guru yang melakukan hal tersebut. Bagaimana mereka mendapat gaji, terutama yang berstatus menjadi PNS, mereka mendapat gaji rutin tiap bulan, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki rasa kepedulian dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka tidak menjalankan amanah yang dititipkan oleh negara, oleh para wali murid dan juga oleh masyarakat. Mungkin hal ini sangat remeh terdengarnya, tetapi bila tidak dilakukan perbaikan, maka tentu kita semua termasuk pada penyumbang mundurnya peradaban, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Bapak Ibu guru yang terhormat, juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya, pandemi COVID-19 ini boleh melemahkan imunitas dan kesehatan kita, tetapi tidak dengan kreativitas dan tanggung jawab kita kepada anak-anak bangsa. Bayangkan bila karena tidak diberi penjelasan materi sebelumnya, hanya dijejeli tugas saja setiap hari, orang tua murid tidak mengerti apa yang harus dijawab, apalagi murid-murid yang seusia mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir? Seharusnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Bangkalan, baik itu yang berstatus PNS ataupun tidak, untuk melakukan kelompok belajar atau setidaknya paling mentoknya membuat video pembelajaran. Kelompok belajar yang saya maksud di sini adalah bisa pergi ke rumah siswa, di mana nanti mencari rumah terdekat, misalkan membuat kelompok belajar dengan 5-7 siswa per sesinya, kemudian dibagi menjadi beberapa sesi dan berpindah-pindah tempat untuk memberikan pelajaran layaknya seperti di sekolah. Atau bila guru tersebut jauh dari rumah-rumah siswa,
Seharusnya guru-guru bisa membuat video pembelajaran dengan menyediakan papan tulis dan spidol di rumah guru. Kemudian video tersebut di-share ke siswa. Terkait siswa nyantol atau tidak dengan penjelasan guru tersebut, setidaknya ada usaha guru yang dapat kita lihat. Saya tidak tahu hal ini tidak dilakukan karena murni kemalasan guru atau karena tidak ada instruksi atau karena larangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Karena selain saya mendapat pengalaman membantu mengerjakan tugas 6 siswa setiap hari, karena mereka tidak mengerti apa yang harus mereka jawab, saya juga mendapat pengalaman bahwa saya dan teman-teman saat itu berinisiatif membuat kelompok belajar, di mana kami sudah mengatur sedemikian rupa, kami sudah mengatur sebaik mungkin agar tidak melanggar protokol kesehatan. Kami membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian sesi belajar juga kami atur sebaik mungkin untuk membantu kesulitan belajar siswa. Itu tentu berangkat dari hati nurani kami, dari kemirisan kami melihat buruknya sistem pendidikan selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangkalan ini. Saat itu kegiatan kami berlangsung dengan lancar. Tetapi kemudian kalau tidak salah saat itu 2 pertemuan, setelah 2 pertemuan ada instruksi bahwa Dinas Pendidikan menarik kami. Artinya menarik di sini melarang kegiatan kami. Saya sudah saat itu sempat bersikukuh mempertahankan kegiatan ini dengan memohon-mohon. Kami terbukti tidak melanggar protokol kesehatan dengan menegaskan lagi bahwa kegiatan ini tidak menimbulkan kerumunan besar dan kami menjadi beberapa sesi waktu, tapi hasilnya tetap saja Dinas Pendidikan melarang kegiatan kami. Saya pikir dalam hal ini kita tidak perlu terlalu idealis lah Bapak Ibu. Kenapa kita sebegitunya mempersulit gaya belajar anak-anak dengan alasan mencegah penularan COVID-19 dan lain sebagainya, padahal diakui atau tidak selama ini kita munafik. Kita pergi ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, jalan raya, atau bahkan tempat hiburan. Sedangkan dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa ini, banyak sekali alasan yang sengaja dibuat-buat. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak berinisiatif membuat kelompok belajar atau membuat video pembelajaran karena merasa pandemi ini atau pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring ini berlangsung selama 1 tahun atau 2 tahun. Tapi bagaimana bila COVID-19 ini berlangsung abadi di dunia kita? Bagaimana bila kemudian seterusnya sistem pembelajaran harus beralih ke gaya belajar daring? Apakah seterusnya juga Bapak Ibu akan melakukan pembodohan terhadap anak-anak bangsa? Bukankah mereka sejatinya penerus peradaban kita? Jadi marilah Bapak Ibu jangan banyak alasan. Gaya belajar yang sudah terlanjur terjadi sebelum-sebelumnya, mungkin sekitar 2 tahun ini, mari kita maklumi, kemudian kita jadikan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Dimana sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, dan sejak saat itu pula gaya belajar atau sistem pendidikan di Kabupaten Bangkalan harus benar-benar diperbaiki. Bila dalam tahun ajaran baru yang akan berlangsung sebentar lagi ini, sistem pendidikan tetap buruk seperti sebelumnya, maka tidak salah bila saya mengatakan kita adalah penyumbang mundurnya peradaban di Kabupaten Bangkalan, di mana jantung peradaban adalah pendidikan. Mari sama-sama bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari jangan makan gaji buta, atau mungkin lain lagi ceritanya bila selama ini oknum guru maksud saya malas memberikan penjelasan materi kepada siswa karena mereka tidak digaji setiap bulannya. Bila benar seperti itu, maka yang perlu Dinas Pendidikan tindak adalah oknum kepala sekolah. Sederhana dan singkat sebenarnya yang saya sampaikan Bapak Ibu. Namun bila hal yang sederhana ini tidak dilakukan, maka akan menjadi awal kehancuran pendidikan.
Begitu masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.